Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bertemu kembali di kelas kita. Tak terasa kita sudah sampai kepada surat Roma pasal 16. Jadi malam ini kita akan masuk ke pasal 16. Mari Bapak Ibu kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Lalu kita sudah ada di kolom komentar, Tuhan Allah hadir. Lagi Bapak Ibu kita menaikkan pujian kita, ikut di Kau saja Tuhan. Jadi inilah ketetapan di hati kita untuk mengikut Tuhan, untuk mengabdi kepada Tuhan, karena Tuhan adalah juru selamat kita. Di dalam Tuhan kita mendapat sentosa. Dan mengabdi padamu.
Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian, selamat malam. Kita bertemu kembali dalam kelas kita, eksposisi surat Roma. Malam ini kita sampai kepada pasal terakhir, pasal 16. Dan di sini kita melihat bagaimana Paulus memberi salam kepada umat Tuhan yang ada di kota Roma. Mari kita berdoa, kita mohon anugerah Tuhan supaya Tuhan boleh memimpin, memberkati kelas kita malam ini. Kita berdoa. Bapa Surgawi, tak sangka di dalam kesulitan kami boleh terus melayani Tuhan, kami boleh mendengar firman-Mu. Sudah lebih setengah tahun pandemi, Tuhan izinkan berada di tengah-tengah kami. Banyak suka duka yang kami lalui, dan khususnya di dalam kesulitan-kesulitan kami berada dalam naungan Tuhan. Dan malam ini kami kembali bersyukur kepada Tuhan, Tuhan yang memelihara kami. Kami tidak lupa berdoa buat saudara-saudari kami yang di dalam keadaan lebih sulit, khususnya keluarga mereka yang ada terkena virus corona. Tuhan pelihara hidup mereka, Tuhan hiburkan. Dan biarlah dalam semua ini setiap kami umat Tuhan tidak melupakan Tuhan dan tidak merasa jauh daripada Tuhan. Tuhan, malam ini kami mencoba membaca firman-Mu dari surat hamba-Mu Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat Tuhan di Roma pada saat itu. Biarlah anugerah Tuhan, kebenaran Tuhan boleh sekali lagi kami dengar malam ini. Biarlah di pasal terakhir ini kami boleh diberkati Tuhan. Tuhan boleh menyatakan isi hati Tuhan, kebenaran Tuhan yang tertulis dalam firman-Mu ini. Kami mengakui semua firman-Mu, kebenaran-Mu ajaib. Biarlah itu boleh kami cicipi malam ini. Segarkan jiwa kami, angkatkan roh kami dekat kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan turun atas kami dalam Roh Kudus, menyertai kami, memimpin kami, memberkati kami. Dan demi nama Yesus Kristus, semua musuh kebenaran, setan iblis jauh daripada kami. Biarlah Tuhan menjaga kami dimanapun berada, dan Tuhan boleh berkata-kata kepada setiap kami. Hamba-Mu yang hina, yang lemah, kami serahkan ke dalam tangan Kristus. Biarlah darah Kristus membungkus dia dan cinta kasih Kristus menguasai dia sehingga kami beroleh kasih karunia malam ini. Kami menyerahkan peralatan kami, juga jaringan, juga tempat di mana kami. Biarlah Tuhan jaga semua hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan beberapa waktu ke depan ini kami minta Tuhan mengambil alih, Tuhan berkarya di tengah-tengah kami. Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami berharap. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita buka Alkitab kita. Kita buka Roma pasal 16. Ya, dalam Alkitab kita dibuat judul di sana salam. Ya. Kita buka dari Roma pasal 16. Demikian
Paulus menulis melalui juru tulis Paulus. Apa yang dia tulis di sana di pasal-pasal terakhir. Roma 16 ayat 1 sampai ayat 16. Saya baca demikian firman Tuhan. Aku minta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kenkrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya, sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Sampaikan salam kepada Priskila dan Aquila, teman-temanku sekerjaku. Saya ulang ayat 3. Sampaikan salam kepada Priskila dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. 5. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Salam kepada Maria yang telah bekerja keras untuk kamu. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa, yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Salam kepada Ampliatus yang kukasihi dalam Tuhan. Salam kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus, dan salam kepada Stakis yang kukasihi. Salam kepada Apeles yang telah tahan uji dalam Kristus. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Aristobulus. Salam kepada Herodion, temanku sebangsa. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Narkisus yang ada dalam Tuhan. Salam kepada Trifena dan Trifosa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Persis yang kukasihi, yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan. Dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Salam kepada Asinkritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas, dan saudara-saudara yang bersama-sama dengan mereka. Salam kepada Filologus, Yulia, Neresius, Nereus, dan saudaranya perempuan, dan Olimpas, dan juga kepada segala orang kudus yang bersama-sama dengan mereka. Bersalam-salamanlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Ya. Kalau kita melihat ini, kita sadar di balik orang-orang yang khusus melayani Tuhan sepenuh waktu, full timer seperti Paulus, ada begitu banyak orang yang berbagian aktif melayani Tuhan. Kalau kita tidak membaca sampai akhir surat Roma, kita tidak bertemu dengan orang-orang ini. Rupanya di balik kesuksesan seorang hamba Tuhan, ada banyak jemaat Tuhan. Ini tentu jemaat awam yang ikut berbagian dalam melayani Tuhan. Ini menjadi teladan bagi kita. Ini perlu kita perhatikan hidup mereka.
Karena di sini bagaimana Paulus dengan satu persatu mengingat bagaimana mereka melayani Tuhan, kasih mereka kepada umat Tuhan. Di sini ada 27 nama selain VB yang membawa surat Roma, ada 26 orang. Dan semua ini dengan jelas Paulus menyebut nama-nama mereka. Ya, kita sering kenal wajah orang, kita tahu dia orang Kristen, tapi seringkali kita tidak ingat nama mereka. Kita lupa nama mereka. Oh, itu siapa ya? Oh, begitu. Kita kenal dia umat Tuhan, dia orang percaya. Tidak asing wajah mereka. Tapi nama mereka kita lupa. Kenapa ya? Paulus seorang hamba Tuhan yang begitu sibuk. Dan dia juga seorang hamba Tuhan yang banyak pergumulan, banyak tantangan. Dan dia seorang hamba Tuhan yang sering menderita. Tapi dia bisa ingat nama-nama orang itu. Saya tadi mulai memikirkan kenapa Paulus ingat. Mungkin Paulus dibantu oleh orang-orang yang di dekatnya untuk mengingatkan nama-nama itu. Tapi setiap nama Paulus ada memberikan kesan tertentu. Jadi kalau saya renungkan ini, Paulus tidak mungkin hanya minta orang-orang di dekatnya itu untuk menulis nama-nama yang mereka ingat. Karena di sini Paulus ingat relasi Paulus dengan orang itu. Paulus ingat apa yang terjadi kepada orang itu, apa yang diperbuat orang itu terhadap pekerjaan Tuhan. Di sini kita perlu kembali mengoreksi diri. Kita jangan hanya kenal orang itu, kenal muka, tahu dia orang Kristen. Karena Tuhan memanggil umatnya dengan nama. Demikian dalam Yohanes 10 ayat 3, Tuhan Yesus berkata, di sini konteksnya Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Tuhan Yesus adalah pintu. Dan beberapa kali Tuhan Yesus menyebut dia memanggil dombanya dengan nama domba itu. Seperti Yohanes 10 ayat 3, untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengar suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Dan menuntunnya keluar. Demikian selanjutnya. Jadi Tuhan Yesus memanggil nama umatnya. Dan dalam kitab kehidupan di sorga, di sana ada nama-nama orang percaya. Demikian Musa berkata, hapuskanlah namaku dari kitab kehidupanmu. Demikian Rasul Yohanes berkata dalam surat Wahyu, ada kitab kehidupan, dan siapa yang tidak ada namanya dalam kitab-kitab itu, dia akan dilemparkan ke neraka. Jadi nama bagi Tuhan penting. Memang dalam Alkitab kita membaca, melihat bahwa Tuhan tidak sembarangan dengan nama. Seperti Tuhan memberikan perintah kepada Adam supaya Adam memberi nama kepada setiap binatang. Itu bukan asal nama Adam bisa beri kepada binatang itu. Mesti cocok karakternya, sifatnya.
Demikian orang-orang yang dipanggil Tuhan juga ada nama-nama tertentu yang mempunyai arti. Di sini kalau kita membaca pertama, Paulus menyebut, "Aku minta perhatianmu kepada Febe." Ini bukan nama orang Yahudi. Ini nama-nama di luar orang Yahudi. Ini nama kemungkinan orang-orang Korintus. Karena di sini dikatakan Febe saudari kita yang melayani jemaat di Kenkrea. Ini dekat sekali dengan kota Korintus. Ya, seperti sudah saya singgung beberapa waktu lalu, Paulus menulis surat ini dari Korintus. Dia mengumpulkan persembahan di sana, dia akan bawa melalui Yerusalem baru ke kota Roma. Jadi sebelum Paulus berangkat dari Korintus menuju Yerusalem, melanjutkan ke kota Roma, Italia, Paulus sudah mengirim utusan. Ini seorang perempuan, Febe. Iya. Febe artinya seorang yang mempunyai seperti orang yang cerah begitu orangnya. Jadi di sini Paulus mengutus Febe, ya, dan para penafsir menganggap Febe ini seorang diaken karena dikatakan Paulus di sana dia melayani di Kenkrea, ya, dan dia tidak pernah menikah. Ya, Febe, ya, ini nama yang indah, artinya ceria atau bersinar-sinar. Jadi inilah yang membawa surat Roma ini ke Roma. Ya, tentu ada tim, tetapi sebagai utusan utama di sini adalah Febe. Paulus berkata, "Aku minta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kenkrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan." Jadi surat ini karena ada jemaat Tuhan di Roma, dan sebagaimana sudah sering kita singgung bahwa Paulus ingin ke Spanyol dan dia mau jemaat-jemaat Roma mendoakan dia, mendukung dia baik dalam hal rohani, baik dalam keuangan, supaya bersama-sama menggumulkan pekabaran Injil ke Spanyol. Jadi di sini Paulus mengutus Febe, itu alasannya karena pekerjaan Tuhan, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya. Paulus seorang rasul, dia berhak dan layak untuk mengingatkan orang-orang Kristen di Roma supaya menerima Febe sebagai saudari di dalam Tuhan. Dan jemaat-jemaat di sana memperhatikan Febe selayaknya umat Tuhan memperhatikan umat Tuhan yang lain, khususnya orang yang baru datang, orang Kristen yang di luar dari kota Roma. Di sini Paulus menuliskan lebih jauh tentang Febe, sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang. Bagaimana ya seorang perempuan bisa membantu orang lain? Ya, ini teladan bagi kita. Kita hanya mengingat Tuhan memberkati aku. Kita kurang mengingat aku memberkati umat Tuhan. Aku berbagi dengan umat Tuhan. Berbagi itu indah, berbagi itu membuat kita nyaman, teduh hati kita. Membuat kita bersuka cita. Febe ini seorang perempuan
yang melayani jemaat, dia juga mau berbagi. Sehingga Paulus mengingatkan kepada orang Roma supaya orang Kristen di Roma juga memperhatikan dia. Dan Paulus menekankan itu dengan apa yang diperbuat Febe. Bukan saja kepada banyak orang, Paulus berkata juga kepadaku sendiri. Wah, ini satu tindakan perbuatan yang indah dalam Tuhan. Kita berbagi dengan umat Tuhan. Kita berbagi dengan hamba Tuhan. Ini Febe. Ya, sangat indah. Namanya Febe bersinar-sinar. Seorang yang melayani Tuhan. Perempuan, tidak pernah menikah. Dia membagi hartanya dengan umat Tuhan. Dia juga memperhatikan hamba-hamba Tuhan seperti Paulus sendiri. Ini yang pertama disebut Paulus karena Febe inilah yang membawa surat Roma ini kepada jemaat di Roma. Tentunya jemaat di Roma bukan hanya satu jemaat atau satu persekutuan ibadah, satu tempat ibadah. Kota Roma besar dan banyak umat Tuhan di sana. Jadi ini bukan hanya satu jemaat di kota Roma, tapi seluruh jemaat Tuhan di kota Roma membaca surat ini. Dan bagaimana mereka membaca surat ini ketika mereka bertemu dengan nama ini. Ya, ini menjadi teladan bagi kita. Tidak harus seorang yang kuat baru bisa melayani Tuhan. Seorang perempuan juga bisa. Dan di sini Paulus sepertinya pertama memperhatikan Febe, perempuan. Ya. Ada penafsir berkata, Tuhan Yesus setelah kebangkitannya, pertama dia menampakkan diri kepada seorang perempuan, Maria Magdalena. Demikian juga Paulus di sini, kita lihat nanti berkali-kali dia memberikan perhatian khusus kepada perempuan. Memang dalam 1 Timotius pasal 2, Paulus tidak mau seorang perempuan itu mengajar. Itu bukan berarti Paulus anti perempuan, tapi memang lebih bersuka cita, lebih ringan seorang laki-laki menjadi pemimpin. Tapi kalau terbeban, terpanggil, perempuan juga boleh melayani di sini. Dalam bahasa Yunani di sini diakonos, diaken, ya boleh dikatakan seorang majelis pengurus jemaat. Ya demikianlah Febe. Ya. Jadi Paulus memperhatikan seorang perempuan Febe. Ayat 3, Paulus berkata, sampaikan salamku kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Ini sering muncul dalam Alkitab, khususnya berhubungan dengan Paulus, Kisah Rasul, juga surat kepada Timotius. Paulus menyebut nama Priscilla dan Aquila. Di sini Paulus berkata, sampaikan salamku kepada Priscilla dan Aquila. Oh, Priscilla, Aquila, pertama Paulus ketemu bukan di kota Roma. Bahkan Paulus bukan bagian pelayanan jemaat di kota Roma. Paulus tidak pernah ke kota Roma. Tetapi Priscilla ini sepertinya dia berpindah-pindah. Ada bisnisnya, dia satu keluarga yang berbisnis membuat tenda, tapi dia aktif dalam melayani jemaat. Iya. Dia juga memperhatikan pengajaran-pengajaran seperti dalam Kisah Para Rasul 18, 19, ada Apolos yang belum jelas kepada dia baptisan Roh Kudus.
lalu Priscilla, Aquila, suami istri, mereka menjelaskan kepada Apolos. Ya, ini sangat indah, ada suami istri yang sama-sama sehati untuk melayani Tuhan. Ya, saya baca ini dari Kisah Para Rasul pasal 18. Demikian Dr. Lukas menulis di Korintus, Kisah Para Rasul 18 ayat 2 sampai 3, di Korintus ia jumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila. Nah, ini Paulus. Di Korintus, Paulus berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla, istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Ya, jadi sini Aquila dan istrinya Priscilla baru tiba di Korintus karena pemerintahan Roma, Kaisar Claudius memerintahkan supaya orang-orang Yahudi meninggalkan Roma. Ya. Kita lihat di sini Aquila, Priscilla berbisnis tenda di kota Roma. Tapi karena keadaan ini dia harus meninggalkan Roma dan bertemu dengan Paulus di Korintus. Ayat 3, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Selain Aquila, Priscilla satu pekerjaannya dengan Paulus, tukang kemah, dia juga orang percaya kepada Kristus. Dan bersama-sama dengan Paulus melayani. Saya lanjutkan baca Kisah Rasul pasal 18 ayat 19. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Ya, di sini Priscilla dan Aquila juga sampai di Efesus. Dari Korintus ke Efesus. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Di sini Paulus. Ya. Jadi di sini suami istri sambil bisnis, bermisi, melayani, memperhatikan pekerjaan Tuhan. Nah, ini satu keindahan. Jemaat Tuhan yang bukan full timer, ini jemaat awam, tapi dia memperhatikan pekerjaan Tuhan. Dia sering memperhatikan Paulus. Dia berpindah-pindah sesuai dengan kebutuhan pekerjaan Tuhan. Ya, boleh juga. Ada suami istri yang cinta Tuhan. Boleh pindah-pindah untuk pekerjaan Tuhan. Mereka ini bukan hamba Tuhan, full timer, bukan. Mereka ini pebisnis. Tapi untuk pekerjaan Tuhan mereka berpindah-pindah. Dari Korintus ke Efesus. Kepada Timotius juga Paulus mengingatkan salam. Supaya Timotius menyampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila. Ya, ini kemungkinan mereka masih ada di Efesus. 2 Timotius 4 ayat 19. Salam kepada Priscilla dan Aquila dan kepada keluarga Onesiporus. Ya. Inilah tentang Aquila dan Priscilla. Ya. Sampaikan Roma pasal 16 ayat 3, sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Ayat 4, mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Ya.
Mereka bukan saja mempertaruhkan bisnis mereka, mereka bukan saja berpindah-pindah, tapi mereka memperhatikan Paulus. Dan terkadang mereka dalam bahaya ketika mereka memperhatikan seorang hamba Tuhan yang bernama Paulus. Ini menjadi teladan bagi umat Tuhan. Ya, banyak umat Tuhan hanya minta diperhatikan pendeta, hamba Tuhan, ada keluhan, mengeluh sama hamba Tuhan, ada pergumulan, minta hamba Tuhan mendoakan. Tidak ada salahnya. Tetapi apakah kita ada terbeban memperhatikan hamba Tuhan? Di sini Priscilla Aquila bukan saja memperhatikan, tapi mereka mempertaruhkan nyawanya untuk Paulus. Biarlah kita memberikan hati kita untuk pekerjaan Tuhan, untuk hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan adalah garis depan dalam pekerjaan Tuhan. Kalau tidak ada orang-orang seperti ini, tak mungkin Paulus bisa bekerja demikian aktif. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Ya, berarti Aquila, Priscilla dikenal orang-orang Kristen di luar Yahudi. Ya, mereka tidak mau dikenal, tapi karena mereka mengasihi Tuhan, mengasihi hamba Tuhan, mengasihi umat Tuhan, ya orang-orang Kristen mengenal mereka. Ya, disinilah Paulus memperhatikan Febe, Aquila dan Priscilla istrinya, dengan secara khusus Paulus menjelaskan. Ini ada 4 ayat. Untuk Febe ada 2 ayat, untuk Priscilla dan Aquila juga ada 2 ayat. Ya, dari ketiga orang ini apa yang bisa kita pelajari? Apa yang perlu kita teladani? Ya. Inilah berkat yang Tuhan berikan bagi kita melalui salam-salam, kata Paulus ini. Ayat 5 Paulus melanjutkan, salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Ini di rumah Aquila Priscilla. Dan menurut penafsir, Aquila Priscilla ini dalam bahaya karena mereka tetap memelihara orang Kristen di rumah mereka di kota Roma. Ya, jadi Paulus mengingat juga bagaimana resiko Aquila Priscilla tetap memelihara ibadah di rumah mereka. Karena waktu itu belum ada gedung gereja, mereka beribadah di rumah-rumah. Jadi Aquila Priscilla membuka rumahnya itu tempat beribadah. Ya, saya melihat keluarga yang demikian, mereka itu melayani Tuhan dengan indah sekali. Mereka boleh membina umat Tuhan yang baru bertobat di rumah mereka, memperhatikan makanan mereka, kesehatan mereka. Ya, tentunya Aquila Priscilla orang yang berkecukupan. Dia berbisnis membuat kemah sehingga rumahnya agak besar, dia bisa menampung banyak orang. Ada juga orang yang ya rumahnya besar, dia mempunyai uang, tapi hatinya sempit. Tapi Aquila Priscilla tidak demikian. Mereka mengambil resiko, tetap memperhatikan dan membuka pintu rumahnya tempat beribadah. Selanjutnya Paulus berkata, salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi. Ya. Yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Paulus pertama melayani di Asia itu 1
dalam Kisah Para Rasul pasal 16. Ya, ternyata Epenetuslah pertama orang yang diselamatkan Injil melalui pekabaran Paulus. Ini tidak dilupakan Paulus. Paulus ingat. Ya, saya juga tidak pernah lupa bagaimana saya melayani di tempat ini di Tiga Panah. Ada seorang bapak yang tua, saya layani, dia bertobat, terima Tuhan Yesus. Dan kami beberapa waktu bisa bersama-sama melayani ke sana ke sini. Ya, demikian Paulus ingat Epenetus orang pertama di Asia yang terima Tuhan Yesus. Ayat 6, salam kepada Maria yang telah bekerja untuk kamu. Ya, dalam Alkitab banyak Maria. Ada Maria saudarinya Marta, ada Maria Magdalena, ada Maria ibu dari Tuhan kita Yesus. Rupanya di kota Roma juga ada Maria yang telah bekerja untuk kamu. Berarti Maria ini juga melayani jemaat Tuhan di kota Roma. Ini kita heran ya. Paulus tidak pernah ke Roma. Tapi dia ingat nama-nama orang itu. Bahkan dia ingat ciri khas orang itu. Apa yang diperbuat orang itu. Makanya satu dugaan saya, Paulus rajin mendoakan orang ini. Sehingga Paulus kenal betul orang itu. Ingat nama orang itu. Ingat apa yang dibuat orang itu. Kita biasa ingat salah orang, ingat jelek orang, ingat kekurangan orang, nggak mau mendoakan orang. Makanya kita gampang frustrasi karena kita selalu mengingat kekurangan orang. Paulus tidak ada mengingat-ingat kekurangan jemaat Tuhan. Ya, walaupun jemaat Tuhan tidak ada yang sempurna, tapi Paulus mengingat kebaikan mereka. Ayat 6, salam kepada Maria yang telah bekerja keras untuk kamu. Ayat 7, salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa, yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku. Ya, jadi Paulus banyak kenangan bersama umat Tuhan. Ini Andronikus dan Yunias pernah karena Injil dipenjarakan bersama Paulus. Oh, ini cerita yang membuat kita itu tergugah, ingin ikut dalam pekerjaan Tuhan. Ada cerita kita bersama Tuhan. Ada orang terima Tuhan Yesus, sudah diselamatkan, tidak ada ceritanya bersama Tuhan. Ceritanya setahun sekali ikut Natal, sisanya itu ya sekali-sekali ke gereja. Kira-kira di surga nanti apa cerita kita bersama Tuhan? Dan satu saya ingat penafsir itu, ketika Paulus menulis surat ini, mereka ini tidak pernah bertemu, tapi Paulus menulis nama mereka masing-masing. Dan hari ini Paulus sudah bersama-sama dengan orang ini di satu tempat di hadapan Kristus. Dan semua cerita ini adalah cerita yang kekal bersama Tuhan di sorga. Mereka di sorga satu rumah. Mereka bersama-sama memuji Kristus. Paulus menuliskan kenangan-kenangan itu. Epenetus, saudara yang kukasihi, buah pertamaku di Asia, Maria pekerja keras, dan Andronikus Yunias, saudara sebangsaku yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku. Ayat 7. Yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Jadi Andronikus dan Yunias ini juga dihormati rasul yang lain. Dan
kedua orang ini lebih duluan menjadi Kristen daripada Paulus. Tapi karena iman Injil, mereka sempat bersama-sama dipenjarakan. Wah, indah sekali melayani Tuhan. Ada kesulitan, ada penderitaan. Setelah itu berlalu, itu menjadi satu harta kita yang mahal. Cerita kita di hadapan Tuhan. Indah. Ayat 9, ayat 8, salam kepada Ampliatus yang kukasihi dalam Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mungkin kita tidak sadar semua ini Paulus selalu sebut dalam Tuhan karena Tuhan dalam Kristus. Jadi semua ini karena Kristus, dalam Kristus. Paulus tidak ada sebut di sini karena kami kakak adik, karena papa kami bersaudara. Tidak, ini semua karena Kristus, dalam Tuhan. Ini lebih indah dari persekutuan keluarga secara darah. Kukasihi dalam Tuhan. Ini ayat 8. Ampliatus yang kukasihi dalam Tuhan. Ayat 9. Salam kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus. Ya. Ada ceritanya. Kalau saya baca ini, ya saya ingin lebih banyak cerita dalam melayani Tuhan. Kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus, dan salam kepada Stakhis yang kukasihi. Ayat 10, salam kepada Apeles yang telah tahan uji dalam Kristus. Ini mungkin dalam penderitaan, dalam kesusahan, dia tidak meninggalkan imannya. Di sini Paulus ingat Apeles ini tahan uji. Ya, ketika Apeles membaca, mendengar surat ini, dia juga terberkati. Dia bersyukur kepada Tuhan. Dia pernah melewati satu ujian iman, tapi dia menang. Dan di sini Paulus bangga. Dan Paulus menulis Apeles yang telah tahan uji dalam Kristus. Apa yang orang ingat tentang kita? Apa yang memberkati orang-orang melalui kita? Kita orang Kristen sudah menjadi anak-anak Tuhan. Apa yang boleh menjadi teladan dari orang-orang lain? Apa yang menjadi kesan orang lain bagi kita? Di sini jemaat-jemaat ini, orang awam ini, ada berkat-berkat yang boleh dia bagikan melalui teladan-teladan hidup mereka. Ada yang membanting tulang, ada yang bekerja keras, ada yang dipenjara, ada yang tahan uji, ada yang berbagi, ada yang tidak menikah karena Tuhan seperti PB. Apeles tahan uji dalam Kristus. Sekali lagi saya baca ayat 10. Salam kepada Apeles yang telah tahan uji dalam Kristus. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Aristobulus. Ada lagi orang-orang yang kumpul di rumah Aristobulus seperti tadi. Ada orang-orang Kristen yang kumpul di rumah Aquila dan Priscilla. Jadi ini ada beberapa rumah tempat mereka beribadah. Ya, kita juga bisa buat rumah kita menjadi tempat persekutuan, tempat PA. Itu apa rumah dibuat hanya makan tidur, berhantam, ribut. Ya. Pakailah rumah kita tempat pekabaran Injil, tempat PA bersekutu,
tempat kita menampung pergumulan orang, tempat kita mendoakan pekerjaan Tuhan, berdoa bagi orang-orang yang kesusahan. Paulus tidak ada rumah, Paulus berpindah-pindah, tetapi ada jemaat Tuhan yang menyediakan rumah mereka sebagai tempat beribadah. Ya, apalagi kita hari ini tidak bisa beribadah bersama-sama, ya biarlah rumah kita pakai tempat mengumpulkan orang-orang. Mungkin anak-anak kecil. Ya, hari Rabu Kamis kita ada pelayanan anak, kumpulkan mereka di situ. Dengan peraturan, sesuai dengan protokol kesehatan. Kumpul, ayo dengar firman Tuhan. Rumah kita akan diberkati Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, memuliakan Tuhan. Ini yang bisa kita teladani dari orang-orang yang disebut Paulus dalam suratnya ini. Ayat 11, salam kepada Herodion, temanku sebangsa. Penafsir berkata ini kemungkinan cucu dari Herodes. Kenapa Paulus bilang dia salam kepada Herodion, temanku sebangsa? Karena Paulus warga negara Romawi. Paulus bukan warga negara Yahudi, bukan. Paulus bukan negara Yunani, bukan. Paulus pendidikan Yunani, darah Yahudi, warga negara Romawi. Hebat. Dalam pengaturan Tuhan, Paulus hidup dalam 3 konteks bangsa ini. Jadi, salam kepada Herodian, temanku sebangsa. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Narkisus yang ada dalam Tuhan. Ya, jadi isi rumah Narkisus di sini sudah bertobat, sudah terima Tuhan Yesus. Sehingga Paulus mengingatkan mereka itu ada dalam Tuhan. Jadi di rumah-rumah mereka juga ada pekabaran Injil sehingga isi rumah mereka bisa diselamatkan. Bagaimana kalau rumah kita tidak pernah cerita Injil? Kemana anak cucu kita? Ya ke neraka. Tapi orang ini membuat rumahnya itu tempat berbagi Injil. Sangat-sangat indah. Ayat 12. Salam kepada Trifena dan Trifosa. Tri dalam bahasa Yunani ini lemah lembut. Trifena, Trifosa ada yang berkata ini kembar, ada yang berkata kakak adik. Ya, tapi tidak masalah. Yang penting mereka ini bersaudari, mereka karakternya itu lembut, tapi yang bekerja membanting tulang. Orangnya lembut tapi hatinya kuat untuk Tuhan. Ini bagus. Ada orang repot, ribut, cerewet di luar, tapi hatinya rapuh untuk Tuhan. Di sini Trifena, Trifosa orangnya lemah lembut tapi membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Ya, dalam tafsiran ini yang dimaksud membanting tulang mereka memberikan lehernya di atas batu. Artinya apa? Siap mati. Perempuan siap mati. Iya. Perempuan berani berkorban. Iya. Trifena, Trifosa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Kemungkinan juga mereka ini tidak menikah. Salam kepada Persis yang kukasihi yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Ini laki-laki, ini juga membanting tulang, memberikan lehernya untuk Tuhan. Jadi bukan hanya rasul yang berani menjadi martir, tetapi jemaat biasa. Mengapa pekerjaan Tuhan tidak berkembang? Ya, yang membanting tulang hanya hamba Tuhan.
Jemaat protes. Iya. Orang ini kalau kita baca dalam Kisah Rasul menjual ladangnya, rumahnya, tanahnya itu gereja mula-mula di Yerusalem dan memberikan itu kepada Tuhan. Dan itu terus merambat sampai ke Roma. Orang-orang ini berani membanting tulang untuk Tuhan. Ayat 13, salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan. Terjemahan yang lain termasuk bahasa Karo di sini dijelaskan dalam kurung anak dari Simon orang Kirene. Dan semua penafsiran yang saya lihat, ya mereka mengakui bahwa Rufus ini anak dari Simon Kirene yang memikul salib Tuhan kita Yesus Kristus ke Bukit Golgota. Dia orang Yahudi yang merantau ke Kirene, daerah Afrika, dan dia di sini sudah tinggal di Roma. Dan Paulus mengingat Rufus, orang pilihan. Ya, jadi di sini Paulus mengingatkan kembali kaum pilihan, predestinasi. Rufus orang pilihan dalam Tuhan. Dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Ya, memang Paulus dalam surat kepada Timotius, orang tua panggil dia ibu, perempuan panggil dia saudarimu, laki-laki panggil dia saudaramu, dan janganlah kasar kepada mereka. Jadi hubungan dalam kerajaan Allah ini hubungan keluarga. Tapi yang menarik bagi saya, Rufus di sini dipakai Tuhan bersama dengan ibunya. Jadi Tuhan tidak melupakan bagaimana Simon orang Kirene yang siap memikul salib Kristus naik ke Bukit Golgota. Saya percaya kalau kita berkorban, berjuang dalam pekerjaan Tuhan, Tuhan tak mungkin melupakan keturunan kita. Ini saya imani dan tidak ada keraguan bagi saya. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang berkorban bagi Tuhan, keturunan mereka dipelihara Tuhan, dipilih Tuhan. John MacArthur itu papanya pendeta, papa dari papanya pun pendeta, dan dia juga pendeta. Keluarga mereka orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan dalam sejarah itu Jonathan Edward orang yang mengasihi Tuhan. Puluhan bahkan ratusan keturunannya itu berpengaruh di Amerika hari ini. Kita jangan takut bagaimana keturunan kita. Yang perlu kita takut, kita tidak mengasihi Tuhan. Di sini Rufus, anak dari Simon orang Kirene, dipakai Tuhan sebagai rekan Paulus, juga ibunya. Dan Paulus mengaku, bagiku juga ibu. Salam bagi mereka. Ayat 14, salam kepada Arsinkritus, Phlegon, Hermes, Patrobes, Hermas, saudara-saudara yang bersama-sama dengan mereka. Saya lihat tafsiran beberapa bahwa ini nama-nama budak, nama-nama orang rendah. Tapi memang Injil dari dulu sampai hari ini terbuka bagi orang yang rendah. Sehingga Tuhan Yesus tidak salah dalam khotbah di bukit. Berbahagialah orang yang miskin. Itu bukan saja roh keadaannya yang miskin, karena mereka akan beroleh kerajaan sorga. Ya, bagi orang-orang rendah Injil lebih terbuka. Salam kepada Philologus, Yulia, Neresius, dan saudaranya perempuan. Ini nama-nama budak. Dan Olimpas, dan juga kepada segala orang kudus yang bersama-sama dengan mereka. Jadi ini ada lagi kelompok rumah beribadah. Paulus ingat itu. Dan Paulus menulis nama mereka. Ya, jadi perlu juga kita perhatikan orang-orang yang terbuang, orang-orang yang dianggap remeh, rendah, budak, karena
inilah orang-orang yang aktif melayani dalam pekerjaan Tuhan. Orang-orang inilah yang mengasihi Tuhan. Ya, ada memang orang-orang yang berpengaruh, tapi surat Paulus kepada orang Korintus tidak banyak. Dan ternyata dalam salam ini, orang-orang ini selain tadi seperti Aquila, Priscilla, seperti Febe, kebanyakan orang ini orang miskin, orang kaum budak, tapi dipilih Tuhan. Iya. Dikatakan di sini ayat 16 terakhir, bersalam-salamanlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Ini satu kebiasaan zaman itu, hubungan mereka yang dekat, mereka betul mencium. Cium kudus ini artinya kasih sahabat dalam Tuhan. Demikian kita sudah membaca surat Paulus. Dia menyebut ada 27 orang. Satu persatu dia memaparkan alasan mengapa Paulus mengingat mereka. Semua orang ini orang dalam Tuhan, dan Paulus diberkati orang-orang ini. Apa yang bisa kita pelajari, teladani dari orang ini? Biarlah kita memberi diri kita, memakai hidup kita, harta kita, karunia kita untuk Tuhan. Kita melihat orang ini ada cerita bersama Tuhan. Mereka ini jemaat biasa, tapi mengasihi Tuhan. Apa cerita kita bertemu dengan Tuhan? Apa kesan umat Tuhan tentang kita di dunia ini? Biarlah kita boleh menjadi berkat seperti orang-orang yang disebut Paulus, hidup menjadi berkat, memuliakan Tuhan dalam kerajaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sudah membaca salam kepada pribadi-pribadi yang Paulus tulis namanya. Kami kagum, Paulus ingat nama mereka, dan Paulus ingat bagaimana hubungan mereka dengan Tuhan, apa yang mereka kerjakan, kasih mereka, perjuangan mereka, penderitaan mereka, berbanting tulang mereka. Mereka menjadi berkat bagi kami hari ini. Tuhan, biarlah kami juga boleh menjadi berkat bagi generasi kami selanjutnya. Hidup kami boleh kami berikan kepada Tuhan. Tenaga kami, pikiran kami, rumah kami, uang kami. Segala sesuatu boleh kami berbagian dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan, ampunilah kami jikalau kami hanya memikirkan diri kami, tidak peduli dengan pekerjaan Tuhan, hamba Tuhan. Ampunilah kami, biarlah Roh Kudus mengingatkan kami keindahan hidup kami kalau kami berbagian dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu malam ini, kami boleh diberkati. Kami bersuka cita dengan umat Tuhan yang mengasihi Tuhan. Terima kasih firman-Mu boleh kami dengar. Jikalau besok malam kami terakhir dalam eksposisi surat Roma, biarlah Tuhan memberkati kami. Kami menyerahkan hidup kami malam ini ke dalam tangan Kristus saja. Dalam namanya kami bersyukur, kami berdoa. Amin.